Hello guys, kita ketemu lagi di channel 10. Guys, masih ingatkan Pupu dan Lulu? Pupu dan Lulu akan menyajikan 10 hal-hal menarik di dunia dan di Indonesia. Lulu, apa yang akan kita mainkan kali ini? Kali ini sangat menarik sekali. Sudah pada tidak sabar pastinya. Ayo, mari kita mainkan. 10 leluhur bangsa Indonesia yang berjasa yang mulai dilupakan. Nomor 10. Ahmad Soebardjo. Proklamasi Indonesia juga tidak terlepas dari peran Ahmad Soebardjo. Ia merupakan pahlawan nasional yang berasal dari Karawang, Jawa Barat. Ia merupakan bagian dari kaum tua yang membujuk Soekarno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ahmad Soebardjo sempat aktif sebagai anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BUPKI, dan juga Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, PPKI. Ia juga menjadi Menteri Luar Negeri Indonesia yang pertama. Nomor 9. Supomo. Pahlawan nasional Indonesia yang tidak kalah penting adalah Soepomo. Ia merupakan pahlawan nasional yang berasal dari Sukoharjo, Jawa Tengah. Soepomo terkenal sebagai perancang Undang-Undang Dasar 1945 bersama dengan Moh Yamin dan Soekarno. Setelah kemerdekaan Indonesia, Soepomo menjabat sebagai Menteri Kehakiman pertama di Indonesia. Nomor 8. Raden Mas Tirto Adisuryo. Raden Mas Tirto Adisuryo adalah pahlawan nasional asal Blora, Jawa Tengah yang pertama kali merintis surat kabar di Indonesia. Pada waktu itu, sekitar tahun 1903-1908, Tirto membangun surat kabar Sunda Berita, Medan Prijaji, dan Putri Hindia. Tirto menyebarkan propaganda kemerdekaan dan kritik pedas kepada pemerintahan Hindia Belanda. Dia kemudian ditangkap dan dibuang ke Pulau Bacan, Maluku Utara. Lalu meninggal dunia di Batavia pada 7 Desember 1918. Nomor 7. Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari menjadi nama pahlawan dan asalnya. Hasyim Asy'ari berasal dari daerah Jombang. Ia dikenal sebagai pendiri Nahdlatul Ulama, NU, salah satu organisasi Islam pertama dan terbesar di Indonesia. Hasyim Asy'ari juga dikenal sebagai intelektual Muslim yang mewarnai perjuangan kemerdekaan Indonesia dengan gagasan-gagasannya yang lestari hingga sekarang. Nomor 6. Tunggu dulu. Sebelum kita lanjutkan, tolong subscribe, like, share, dan viralkan. Mari kita mainkan lagi. Nomor 6. Sutan Syahrir. Pahlawan nasional berikutnya adalah Sutan Syahrir yang berasal dari daerah Padang Panjang. Sutan Syahrir merupakan salah satu pahlawan nasional Indonesia yang dikenal karena jasanya dalam mengorganisasi kemerdekaan Indonesia. Bersama dengan Bung Karno dan Bung Hatta, ketiganya disebut dengan Triumvirat Kemerdekaan Republik. Pada awal berdirinya Republik, Syahrir juga sempat menjabat sebagai Perdana Menteri Indonesia. Nomor 5. Tan Malaka. Pahlawan nasional selanjutnya yang kerap dilupakan jasanya adalah Tan Malaka yang berasal dari Gunuang Omeh, Sumatera Barat. Beliau berperan besar dalam perlawanan terhadap kolonialisme bangsa Belanda. Pemikirannya, yang tertuang dalam berbagai tulisan dan telah menginspirasi Soekarno, Hatta, Syahrir dan tokoh-tokoh pergerakan nasional lainnya untuk memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia dari para penjajah. Nomor 4. Martha Christina Tiahahu. Pahlawan nasional kemerdekaan Indonesia berikutnya adalah Martha Christina Tiahahu yang berasal dari Maluku Tengah. Ia merupakan anak dari Kapitan Paulus Tiahahu yang turut membantu Kapitan Patimura dalam perlawanan terhadap Belanda pada tahun 1817.
Martha Tiahahu adalah satu dari segelintir perempuan yang terjun ke medan perang secara langsung. Usia yang masih muda tidak membuatnya gentar dan takut dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Nomor 3. Ratu Kalinyamat. Ratu Kalinyamat adalah putri Raja Demak Trenggana yang menjadi bupati di Jepara. Ia terkenal di kalangan Portugis sebagai sosok wanita pemberani. Pemerintah Indonesia menyematkan gelar pahlawan nasional kepada Ratu Kalinyamat pada peringatan Hari Pahlawan, 10 November 2023. Ratu Kalinyamat memiliki berbagai julukan. Misalnya dalam dokumen sejarah Portugis berjudul The Cadas de Asia yang ditulis oleh Diogo do Couto, Ratu Kalinyamat diberikan gelar Senhora Rainha de Japora Poderosa Erica yang berarti Ratu Penguasa yang kaya raya dari Jepara. Ratu Kalinyamat sebagai tokoh wanita yang tidak hanya memainkan peranan dalam mengatasi kemelut di Kesultanan Demak, namun juga berhasil memimpin Jepara sebagai pusat kekuasaan politik serta aktivitas perdagangan dan pelayaran pada abad ke-16. Nomor 2. Enrique of Malacca. Enrique dari Melaka atau Henry the Black dan Enrique of Malacca merupakan seorang keturunan Melayu yang turut serta dalam misi pelayaran Ferdinand Magellan untuk mengelilingi dunia. Ia seorang penerjemah dan navigator di dalam kapal Ferdinand Magellan saat memasuki wilayah Asia. Ia telah diberikan nama Kristen, Enrique, bahasa Spanyol, atau Enrique, bahasa Portugis, setelah dibaptis dalam Gereja Katolik Roma oleh pihak Portugis pada hari penangkapannya yang merupakan perayaan St. Henry. Asal-usul Enrique diperdebatkan oleh ramai sejarawan. Ada yang menyatakan dia dari Melaka, Sumatera, Maluku, dan dari Cebu. Sumber mengenai Enrique hanya dalam tulisan Pigafetta, Wasiat Magellan, dan dokumen resmi Casa de Contratación de las Indias. Pembaptisan Enrique diakui oleh Magellan dalam surat wasiatnya. Magellan menyatakan bahwa ia orang Malaka. Antonio Pigafetta, Gines de Mafra, Antonio de Herrera y Tordesillas, Juan Sebastian Elcano, dan Bartolome de las Casas menyatakan bahwa ia seorang budak di kapal. Selama 500 tahun, bangsa Eropa mengakui Ferdinand Magellan dan Juan Sebastian Elcano sebagai pengeliling bumi pertama. Hal ini karena kedua orang tersebut berasal dari bangsanya sendiri. Tetapi ini tidaklah berdasarkan fakta, karena sosok yang berhasil lebih dulu untuk mengelilingi bumi adalah Enrique, anak asli Maluku. Hal inilah yang dituangkan presenter Helmi Yahya dalam buku Clavis Mundi. Disebutkan oleh Helmi, Enrique adalah seorang tokoh penting dalam sejarah Indonesia yang dapat dibanggakan karena berhasil mengelilingi bumi. Karena itulah, dia mendorong masyarakat Indonesia bisa berbesar hati bila mengenal sosok ini. Indonesia kita hebat banget, sayang kita suka mengabaikan kehebatan kita. Potensi kita, budaya kita banyak diambil orang diprotes, batik diambil protes, tetapi kita sendiri nggak pernah merawatnya. Ada tokoh Indonesia hebat. Kita nggak boleh lupa, pelaut kita dulu hebat, kata Helmi Yahya di kawasan Tamrin, Jakarta Pusat, Jumat, 25 November 2022. Selain itu, lanjutnya, isi dalam buku itu menegaskan sekaligus membuktikan bahwa klaim nenek moyangku seorang pelaut, bukan hanya omong kosong. Baginya Indonesia telah menjadi pusat peradaban pada masa lalu. Nah, ini ada tokoh Indonesia hebat. Kita nggak boleh lupa. Pelaut kita dulu sangat hebat, tutur Helmi Yahya. Nomor 1. Gajah Mada. Gajah Mada dikenal juga dengan nama lain Jirnodara adalah seorang panglima perang dan patih yang sangat berpengaruh pada zaman Kerajaan Majapahit. Menurut berbagai sumber puisi, kitab, dan prasasti dari zaman Jawa kuno, ia memulai karirnya tahun 1313 dan semakin menanjak setelah peristiwa pemberontakan Rakuti pada masa pemerintahan Sri Jayanagara
yang mengangkatnya sebagai patih. Dia diangkat menjadi patih, Perdana Menteri, pada masa Ratu Tribhuwana Tunggadei dan karirnya berlanjut hingga masa kekuasaan Hayam Wuruk yang mengantarkan Majapahit ke puncak kejayaannya. Gajah Mada terkenal dengan sumpahnya, yaitu Sumpah Palapa, yang tercatat di dalam Pararaton. Ia menyatakan tidak akan istirahat atau menikmati kesenangan sebelum berhasil menyatukan Nusantara. Meskipun ia adalah salah satu tokoh sentral saat itu, sangat sedikit catatan-catatan sejarah yang ditemukan mengenai dirinya. Wajah sesungguhnya dari tokoh Gajah Mada saat ini masih kontroversial. Banyak masyarakat Indonesia masa sekarang yang menganggapnya sebagai pahlawan dan simbol nasionalisme Indonesia dan persatuan Nusantara. Masa kejayaan Kerajaan Majapahit Sumpah Palapa yang dicetuskan oleh Gajah Mada memiliki arti untuk menaklukkan Nusantara di bawah Majapahit. Tercatat wilayah Majapahit meliputi Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, Papua, Tumasik, Singapura, dan Filipina. Gimana guys, menarik kan? Tunggu video-video menarik lainnya. Sampai jumpa, jangan lupa ya subscribe, share, like, komen dan viralkan.